Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran saya. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan terkait pembelajaran tentang ABCD. Dan kita ada di bagian B, yaitu blockchain. Jadi sedikit banyaknya saya akan coba memperkenalkan kepada kalian apa itu blockchain dari pengalaman saya kerja, dari hal-hal yang saya tahu, dan tentunya dari berbagai referensi. Dan sedikit disclaimer juga bahwa presentasi ini pembuatannya itu dibantu dengan menggunakan salah satu AI website AI yang namanya itu Gamma. Jadi kita akan coba kolaborasikan apa yang informasi yang dihasilkan oleh Gamma, kemudian pengetahuan yang saya miliki, dan semoga semuanya itu bermanfaat. Dan tentunya untuk tahap pertama, kita akan masuk ke tahap perkenalan dulu nih, apa itu blockchain. Nah, kita bisa lihat dulu dari dua kata yang menyusunnya. Di sini ada block dan ada juga chain. Block itu artinya apa? Block itu ya artinya blok. Blok-blok seperti ini, kotak-kotak blok. Nah, kemudian chain itu artinya rantai. Jadi garis-garis yang saling menghubungkan antar blok ini ada dikenal juga dengan rantai. Dan jika diterjemahkan secara harfiah, berarti artinya itu rantai blok. Tetapi kalau eh, kita ingin tahu pengertiannya, jadi blockchain ini adalah salah satu teknologi pencatatan digital yang paling baru, paling apa ya, bisa dibilang paling muda. Dan blockchain sendiri itu lahir sekitar tahun 2008 ketika Bitcoin itu mulai hype. Nah, Bitcoin mungkin kalian pernah dengar ya, itu kan termasuk mata uang kripto atau cryptocurrency. Nah, sistem dari Bitcoin ini untuk transfer segala macamnya itu menggunakan blockchain. Jadi kotak-kotak di sini ya itu bukan sekedar blok biasa. Kotak-kotak di sini itu berfungsi untuk mencatat, mencatat dan juga si chain-nya ini, yang di sini ya garis-garisnya itu bisa membagikan informasi. Jadi blockchain ini semuanya saling terikat, jadi bukan hanya blok kosong aja, itu setiap blok itu menyimpan informasi yang berbeda. Dan mengapa blockchain ini bisa menjadi populer saat ini? Itu karena karakter yang dimilikinya. Yang pertama itu secure atau aman. Kedua itu transparent atau transparan. Artinya kalau ini aman jelas ya, aman itu dalam artian sulit untuk dihack, sulit untuk ya atau diretas. Transparent itu transparan. Jadi untuk menghubungkan satu blok dengan blok yang lain itu juga perlu ada persetujuan, perlu ada pengetahuan dari para pembuat blok tersebut. Dan desentralisasi ini artinya, atau decentralized itu artinya blockchain ini tidak dimiliki oleh entitas tertentu atau tidak dikuasai oleh salah satu instansi saja, misalnya pemerintahan. Tidak, tapi setiap orang selama dia memiliki pengetahuan, dia memiliki perangkat ya, hardware-nya, itu bisa membuat blockchain. Itu sedikit perkenalan tentang apa itu blockchain. Oke, selanjutnya eh, kita akan lihat bagaimana cara blockchain itu bekerja. Nah, sebetulnya untuk eh, cara kerja blockchain, kalau kalian coba googling ataupun kalian coba search di YouTube, itu ada banyak ilustrasi yang gambar atau ilustrasi ataupun video yang sedikit banyaknya bisa menggambarkan bagaimana blockchain bekerja. Tapi di sini saya akan coba untuk menjelaskan secara ringkat tentang bagaimana si blockchain ini bekerja. Nah, jadi kan pada setiap blok, jadi bloknya bolehlah eh, kita gambarkan dengan kotak seperti ini. Kalau yang tadi kan 3 dimensi, ini 2 dimensi. Nah, ini adalah menyimpan berbagai informasi. Jadi setiap data yang dimiliki oleh si brainware itu dibuat ke dalam suatu grup, ya, ini dibuat ke dalam suatu grup dan grup tersebut, sorry, ya yang tahap yang pertama dibuat suatu grup eh,
yang saling menghubungkan. Dan saling menghubungkan ini ada kronologisnya juga. Kronologis ini artinya waktunya tercatat, siapa pengirimnya, kodenya apa. Nah, si kodenya itu dikenal juga dengan istilah hash. Jadi setiap blok itu memiliki unique hash, artinya tidak ada blok yang memiliki kode yang sama. Kalau kita perhatikan di sini. Ini karena ini dibuat dengan Gamma AI, jadi mungkin eh, tidak sedikit. Ini informasi-informasinya seadanya aja. Nah, dan setiap blok ini itu semuanya saling terkait, jadi tidak ada yang terputus. Kemudian si rantai-rantai atau chain-nya ini didistribusikan melalui jaringan komputer. Jadi kalau misalkan kita tidak memiliki jaringan atau tidak ada internet, tentu saja si blockchain ini tidak bisa dibuat. Jadi harus menggunakan jaringan komputer dan juga jaringan internet untuk keamanan dan transparansinya. Kemudian juga eh, data ini dia itu bukan hanya satu informasi ya sifatnya. Jadi pada setiap blok itu eh, bisa menyimpan, misalkan kalau dalam hal cryptocurrency ya, dalam hal cryptocurrency ada orang yang melakukan transaksi Bitcoin. Nah, Bitcoin itu bukan artian satu transaksi, satu kotak ini satu transaksi, satu kotak ini satu transaksi, tidak. Tapi setiap kotak memiliki, setiap blok, makanya biar lebih jelas, setiap blok itu memiliki kapasitasnya masing-masing, dan kalau penuh maka akan ada blok yang baru, dan antara blok yang sebelumnya dengan blok yang baru tersebut itu sudah saling terhubung. Jadi bukan tidak mungkin dalam satu blok itu ada ribuan transaksi dari cryptocurrency. Dan juga ya, setelah didistribusikan, nah ini ya, setiap hash-nya ini dia memiliki, kenapa dia itu bisa unik. Nah, itu karena ada sesuatu yang dinamakan dengan kriptografi. Kriptografi itu ya salah satu apa ya, algoritma yang bisa menghasilkan kode-kode yang berbeda untuk setiap aktivitas. Kurang lebih seperti itu, sehingga hash yang dihasilkan itu menjadi unik. Dan juga tentunya ada ini ya, terpercaya, terintegritas. Kemudian kita lihat lagi setelahnya. Jadi saya sarankan kalian untuk bisa mencari video bagaimana si blockchain ini bekerja. Nah, di sini ada beberapa komponen penting yang perlu kita ketahui dalam eh, pemahaman tentang blockchain. Yang pertama itu ada blok, atau kalau lebih dari satu jadinya blocks. Jadi ya setiap grup yang menyimpan unit data, kemudian transaksi dan informasi lainnya. Nah, hash ini dia itu digunakan untuk mengidentifikasi setiap blok. Jadi bagaimana eh, misalkan dalam cryptocurrency itu hash-nya itu satu transaksi dengan transaksi lain itu, kalau misalkan dalam ini yang kita bandingkan dengan transaksi menggunakan bank biasa. Nah, itu kan kita transfer ke seseorang, itu transfernya ya mengikuti rekening, nomor rekening tertentu gitu, nomor rekening tertentu, siapa orangnya di bank apa. Nah, dalam cryptocurrency itu juga identitasnya ada. Jadi tidak hanya bisa bisa mau menggunakan apa ya, menggunakan kripto yang mana, kemudian jumlahnya berapa, dan juga dikirimnya ke kripto yang mana, itu bisa berbeda-beda setiap transaksi tersebut. Makanya eh, kripto blockchain ini membutuhkan kapasitas dan juga ya membutuhkan kapasitas ataupun spesifikasi komputer yang canggih, karena memang sangat banyak informasi yang dihasilkan dalam setiap detiknya. Kemudian ada kriptografi dan ada juga jaringan.
Jadi dengan adanya kriptografi ini, setiap data itu terenkripsi dan juga mencegah data atau akses yang tidak dikenal ya, preventing unauthorized access or modification. Jadi tidak bisa dimodifikasi jika eh, si datanya itu tidak dikenali atau tidak terautorisasi. Nah, ini distributed network of population. Nah, ini kalau network ya ini berkaitan dengan si distribusi datanya. Kemudian setelah cara kerja ini ya. Hmm. Nah, ini ada jaringan blockchain dan juga konsensus. Jadi setiap transaksi itu kan di-verify oleh nodes. Jadi nodes itu seperti titik-titik kayak gini ya, titik-titik. Jadi kalau kita flashback pengertian tentang internet. Jadi internet itu terdiri dari berbagai titik-titik yang saling terhubung, yang bisa dikenal juga dengan istilah nodes. Nah, si nodes ini dia itu bisa memverifikasi transaksi dan juga menambahkan blok yang baru ataupun menambahkan chain yang baru. Nah, apa namanya si blockchain ini tadi kan sudah ada yang namanya kriptografi. Itu termasuk salah satu teknik untuk mengamankan data, mengamankan data agar setiap transaksinya itu hanya bisa dikelola oleh pihak yang memang memiliki autorisasi. Kemudian yang kedua itu ada mekanisme konsensus. Jadi untuk sistem kerjanya sendiri itu ada mekanisme proof of work dan ada juga proof of stake. Jadi setiap orang yang ada di dalam transaksi dalam sebuah pembuatan blockchain ini, mereka harus saling setuju dulu apakah ini kodenya sudah benar, ditransfernya kemana kodenya ini. Nah, kalau misalkan emang sudah oke, yang satu oke, barulah terbentuk blockchain. Jadi harus ada dua arah dan dibuktikannya itu dengan si eh, oh ya, kalau misalkan sedikit informasi juga, kalau misalkan orang-orang yang melakukan aktivitas di dunia blockchain, cryptocurrency itu dikenal juga dengan istilah miner atau penambang. Nah, si penambang ini yang membantu memecahkan kode. Jadi memecahkan kode ketika ada dua blok yang sudah saling setuju, dilihat lagi nih dari proof of work kemudian proof of stake. Nah, baru si penambang ini atau miner ini bisa membuat node yang baru. Nah, setelah node yang tadi terverifikasi, barulah si bloknya itu bertambah dan rantainya bertambah juga. Membuatnya itu menjadi eh, immutable and auditable. Kalau immutable itu ya artinya tersimpan, bisa dibilang tersimpan selamanya gitu. Datanya selalu tercatat terus gitu, ada datanya. Dan auditable yaitu bisa diaudit. Oke. Nah, kemudian untuk aplikasi dari blockchain sendiri, karena memang awalnya dikenal atau diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto, yaitu yang membuat Bitcoin. Jadi memang utamanya dipakai pada bidang cryptocurrencies atau mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan juga berbagai cryptocurrency yang lain. Nah, kemudian juga berawal dari cryptocurrency, saat ini si blockchain ini mulai dipakai untuk pencatatan hal yang lain, seperti supply chain management untuk mencatat produk, material, kemudian juga ini healthcare records untuk data-data di bidang kesehatan, menyimpan data pasien, kemudian juga sudah ada yang menggunakan untuk sistem voting. Jadi untuk mencegah penipuan ataupun manipulasi. Jadi kalau misalkan sistem yang lama kan yang namanya ID card itu eh, masih ada peluang untuk dimanipulasi gitu, untuk diduplikasi, dimanipulasi. Tapi dengan adanya blockchain itu bisa lebih secure atau lebih sulit untuk dimanipulasi. Dan selain dari
penggunaan keempat aplikasi ini, si blockchain juga sudah sering dipakai di bidang pendidikan, di bidang lingkungan. Kalau di bidang pendidikan, contohnya apa ya? Sudah ada beberapa universitas yang coba untuk mencatat informasi kelulusan ataupun mahasiswa itu menggunakan blockchain. Jadi ijazahnya sudah terverifikasi menggunakan blockchain. Kemudian juga di bidang lingkungan itu untuk verifikasi data, berbagai data ya, titik-titik panas, kualitas air, kualitas udara. Karena datanya itu banyak dan eh, akan lebih, karena yang namanya lingkungan itu semua saling terhubung. Jadi pengaplikasian blockchain ini di negara yang sudah lebih maju itu sudah sangat bisa. Nah, ini ya, kalau supply chain itu sepertinya sudah lama. Supply chain atau rantai pasok. Jadi untuk kita men-tracking produk atau men-tracking bahan itu bisa. Nah, kemudian untuk keunggulan dari si blockchain ini apa aja? Yang pertama tentunya di keamanan. Nah, untuk keamanan ini eh, jelas adanya mekanisme atau teknologi kriptografi dan adanya persetujuan konsensus jaringan ini juga membuat penipuan lebih sulit atau keamanannya lebih sulit ditembus. Kemudian untuk transparansi, jadi setiap transaksi, setiap aktivitas itu tercatat dan bisa dicek, bisa diakses oleh siapapun. Kemudian immutability, sekali tertambahkan pada rantai, data itu tersimpan secara permanen dan tidak bisa dimanipulasi atau tidak bisa diubah. Dan yang keempat itu desentralisasi. Jadi tidak ada yang mengontrol jaringannya. Sehingga lebih lebih adil, lebih terotonomi juga ya, ini ya, kurang lebih seperti ini. Ini adalah beberapa keunggulan dari blockchain. Nah, tapi tentunya setiap teknologi memiliki tantangan dan juga batasannya masing-masing. Kalau misalkan blockchain sendiri, tantangan pertama ini adalah scalability. Jadi masih terbatas penggunaannya ya. Selain dari ini ya, selain dari tidak semua orang menggunakan blockchain ini, tidak seperti teknologi yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau misalkan pada satu titik si transaksinya itu memiliki jumlah yang banyak, itu juga akan menjadi tantangan bagi si miner yang harus memverifikasi setiap nodes untuk membuat network konsensus tadi. Nah, jadi kalau misalkan banyak, itu juga dibutuhkan hardware yang lebih canggih, yang lebih cepat. Dan terkait regulasi, nah regulasi ini eh, tidak semua negara siap dengan pencatatan menggunakan blockchain. Jadi kalau negara yang lebih maju dan ukurannya lebih kecil serta populasinya tidak terlalu banyak, itu mungkin bisa lebih cepat untuk membuat regulasi. Tapi berbeda dengan negara yang memiliki penduduk banyak, kemudian ukurannya lebih besar, teknologinya masih terbatas, tentunya butuh waktu lama untuk mengadopsi dan mengimplementasikannya. Dan juga energy consumption. Jadi dari segi lingkungan, penggunaan energi pada blockchain ini, termasuk cryptocurrency, itu sangat tinggi, yang menyebabkan peningkatan jejak karbon. Dan selain dari energy consumption, si barang-barang apa ya, benda-benda sisa yang sudah tidak terpakai seperti PGA atau seperti hardware lain yang lainnya itu juga banyak terbuang. Dan kemudian juga masalah privacy ini juga masih harus ditingkatkan lagi untuk keamanan dan lainnya. Jadi walaupun memang pada awalnya aman, tapi semakin banyak orang yang menggunakan, tentunya selalu ada saja orang yang mungkin memiliki niat buruk gitu, niat buruk untuk memasukkan hash, misalkan yang memasukkan kode. Jadi kalau misalkan orang yang baru menggunakan eh, orang yang baru menggunakan cryptocurrency, misalkan ingin melakukan transaksi, kalau bank biasa itu kan ketika kita transfer kemana itu jelas ya ada namanya siapa, nomornya berapa. Tapi kalau misalkan di
blockchain itu kadang hanya kode saja yang dibutuhkan untuk transaksi. Jadi harus membutuhkan komunikasi lebih jauh. Jadi jangan di sini juga kadang ada peluang fraud, tapi kalau kita udah sekalinya paham tentang blockchain, kita tidak akan asal transfer. Dan kalau misalkan satu pihak itu merasa tidak aman, berarti kan tidak ada consent, tidak ada persetujuan, maka itu juga tidak akan dilanjutkan. Nah, kemudian yang terakhir ini tentang future of blockchain atau masa depan dari blockchain, tentunya uh, adopsinya akan lebih banyak ya, termasuk tadi yang saya bahas sedikit di bidang lingkungan. Saya rasa akan semakin semakin banyak pencatatan atau report data yang sangat banyak seperti misalkan data titik api atau data cuaca itu kan variabelnya ada banyak. Nah mungkin blockchain ini bisa membantu dalam melakukan pendataan yang lebih canggih lagi. Nah kemudian juga transaksi transaksi dengan menggunakan cryptocurrency itu sepertinya akan semakin berkembang. Jadi kalau misalkan ini kan sistemnya itu kalau cryptocurrency itu sistemnya P2P atau person to person, people to people. Jadi antara individu. Nah, bukan tidak mungkin kalau suatu waktu eh, salah satu keunggulan blockchain yang tadinya tidak ada entitas, tidak dimiliki oleh satu pemilik, itu bisa jadi ada orang yang ingin menjadi entitas pemilik blockchain tersebut. Karena saya pernah baca juga si blockchain ini pernah ada beberapa negara yang menyimpan ini ya, menyimpan tabungan negaranya dalam bentuk cryptocurrency. Dan tentunya kalau udah berkaitan dengan negara, regulasinya akan semakin jelas, semakin terstruktur dan lainnya. Kemudian juga untuk aplikasi di bidang pendidikan ya kalau lihat dari di Indonesia sendiri sepertinya masih sulit untuk diaplikasikan untuk pencatatan ijazah, pencatatan nilai dan lainnya. Tapi balik lagi kalau misalkan di negara atau di lembaga yang memiliki teknologi canggih dengan jumlah populasi yang tidak terlalu banyak, saya rasa si blockchain ini untuk penerapannya bisa dilaksanakan. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa dibahas untuk sedikit perkenalan mengenai apa yang dimaksud dengan teknologi blockchain. Jadi saya sarankan kalian tetap harus mencari ilustrasi bagaimana si blockchain ini bekerja dan juga mencari berbagai sumber terutama dari jurnal ilmiah ataupun buku-buku luar negeri yang membahas blockchain itu sudah jauh lebih awal dibandingkan di Indonesia. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.